Di usianya yang ke-78 tahun, mantan Presiden ketiga Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie kembali menggairahkan industri dirgantara dengan menghadirkan pesawat canggih R-80. Habibie berharap pesawat produksi anak negeri berteknologi tinggi ini didukung oleh semua pihak. Dia tak ingin pesawat ini mengalami nasib yang sama seperti N250 yang harus mati suri setelah sempat berjaya di era 90-an. Padahal, perjuangannya mengembangkan industri pesawat terbang di tanah air bukanlah perkara mudah. Di hadapan para pelaku usaha mikro, nasabah PT Permodalan Nasional Madani Habibie menceritakan perjalanannya menerbangkan industri dirgantara tanah air. Ide untuk membuat industri strategis bukan idenya Habibie, idenya bukan programator. Dia cetuskan itu tahun 50, ada keputusan presiden. Dia ambil manusia putra-putra Indonesia pada waktu itu terbaik untuk ditugaskan belajar bagaimana membuat pesawat terbang dan terbang secara mandiri. Akhirnya kita udah dengan susah payah bekerja dari tahun 50 sampai 95 kita terbangkan pesawat terbang N250 rekayasa sendiri yang paling canggih di dunia itu, buat kereta api, buat kapal, seluruh satuan. Reformasi rame-rame dibubarkan. Lalu dari saudara tahu, saya itu bukan main perasaan. Saya kemarin ketemu dengan beberapa tokoh di sini. Sambutannya, dia dekat dia dalam dinner khusus. Dia tanya sama saya, Pak Habibie, kami sekarang membaca suratnya, ada surat. Hah? Maksud apa? Pak Habibie tahu nggak bahwa ada surat yang ditujukan kepada Indonesia, Presiden Indonesia dari Cina, Presiden Cina, dan dari Jepang, Perdana Menterinya, supaya mengimbangi Boeing dan Airbus untuk membuat Airbus Asia, Cina, Jepang, dan Indonesia. Persyaratannya dia buat harus dipimpin oleh Habibie. Saya nggak pernah dengar dan melihat surat itu. Itu kiranya dolatannya Habibie bukan. Saya cerita ini sama Anda untuk memperlihatkan semangatnya. Sekarang saya berkewajiban sebelum saya ikut dengan Ibu Aiman masuk dalam dimensinya dan tidak bisa berhadapan dengan Anda. Insya Allah kita sudah kembalikan pesawat terbang tersebut. Dan sekarang saya bekerja keras dengan Ilham dan yang lain. Namanya R-80. Paling top nanti. Tuanya. Tapi jangan dihalangi. Susah deh. Setelah mati saya didik orang. Tahu nggak? Saya mulai 20 orang. Waktu saya jadi wapres, saya letakkan jembatan itu strategis itu saya tinggalkan jumlah 48.000 orang dengan turnover tiap tahun lebih dari 10.000 juta US dollar. Itu ramai itu. Dalam sejarah umat manusia hanya 2 industri tadi, 3 yang dibubarkan. 1 Jepang karena dia kalah, kedua Jerman karena dia kalah, ketiga Indonesia. Ini tidak boleh terjadi lagi. Oke? Tidak boleh. Di belakang ini semua ada apa? Jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa itu ada juga di Anda. Cuma beda Anda lain. Tapi tidak boleh
membubarkan. Tidak boleh. Kalau Anda lagi sakit krisis, harus dibantu supaya sehat, selekas mungkin. Itu jiwanya. Kita jangan bikin globalisasi. Jadi kita bersaing. Oke, bebas-bebas, merdeka-merdeka. Tapi yang kita dahulukan, ya rakyatlah, kita sendiri. Jadi kebebasan itu jangan kita taat karena sudah disepakati dengan negara-negara lain, perjanjian internasional A dan B, dan kita nurut aja. Dan untuk hal itu rakyat kita tidak bisa menikmati apa-apa. Saya nggak mau. Tidak, dia mau pemimpin dimanapun dia mau. Apa namanya Putin, apa Merkel, apa Kohl, ada Helmut Schmidt, apa Obama, tidak mau tuh. Jelas tuh. Kita jangan to be a brave guy. Ya kita nurut, sudah ditentukan bersama, mari kita laksanakan. Enggak mau. Anda di dunia internasional harus memperjuangkan kepentingan Anda. Kepentingan Anda ada kepentingan pada rakyat itu. Rakyat Anda ada industri kecil dan menengah dan mikro. Di belakangnya ada keluarga-keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera berarti ibunya tidak menjadi TKW di Hong Kong, di Singapura, di Timur Tengah, di Malaysia, di pukul-pukul, anaknya tidak dibina, sehingga proses perbudayaan negatif, sehingga tidak bisa bersinergi dengan agamanya. Pendidikan kacau karena ibunya tidak ada. Terima kasih, selamat berdoa. Terima kasih atas perhatiannya kepada saya. Doakan bahwa bisa masih lama bisa bersilaturahmi dengan Anda, dan saya masih bisa menikmati jika sampai waktunya saya harus berpisah dengan Anda semua. Saya berpisah dengan senyuman yang manis buat semua, tentram dan sejahtera. Terima kasih. Selamat berjuang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewi Andriani, Business TV, Jakarta.